Oke, shalom. Selamat pagi semua. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua, dimanapun kita berada. Nah, hari ini hari yang penuh ceria dan penuh sukacita karena Tuhan Yesus masih menolong kita. Nah, adik-adik semua, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Abang harap kita semua mengikuti ibadah ini, karena kita tahu tanpa Yesus ada dalam hati kita, kita akan jatuh ke dalam dosa. Tanpa Yesus ada dalam hidup kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu, Abang mengajak kita semua untuk mengambil sikap memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa, aku datang padamu. Siapa di sini yang bersuka cita? Katakannya, saya.
diciptakan Tuhan sangat indah. Demikian juga kita semua, Kabang dan adik-adik semua juga ciptaan Tuhan yang paling indah dan paling istimewa. Maka dari itu kita nyanyikan lagi pujian kasih Yesus indah, oh indah. Jawabannya adalah Bapak Abraham. Mari kita memuji
firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami telah memuji, kami telah menyembah Tuhan, kami telah bersorak-sorak. Tuhan, biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini kami anak-anak-Mu yang mendengar cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami, Engkau jamah hati kami. Biar kami sebagai anak kecil, tetapi di hadapan-Mu Tuhan, kami adalah anak-anak yang hebat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama dengan saya katakan anak ceria. Amin. Nah, kita akan mendengar firman Tuhan. Siapa yang pernah mendengar cerita Bapak Abraham? Angkat tangannya. Nah, hari ini Abang akan mengajak kita kembali belajar tentang Allah memuji kasih Abraham. Nah, ini siapa? Ini adalah Abraham, ini adalah Ishak. Nah, adik-adik semua, pada suatu malam, Tuhan memberikan perintah kepada Abraham supaya dia mempersembahkan anak yang paling dikasihinya. Kira-kira siapa sih adik-adik anak yang paling dikasihi oleh Abraham? Nah, tetapi adik-adik, perintah itu begitu mengagetkan Abraham pada waktu itu. Ya, karena kenapa adik-adik? Karena Ishak ini adalah anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Kok tiba-tiba sih Allah mengambilnya kan? Pasti sedih, langsung dia kaget. Wah, gitu kan adik-adik. Tetapi karena Abraham mencintai Allah, Abraham mengasihi Allah, sehingga pada suatu malam dia melihat anaknya lagi tertidur adik-adik. Tertidur. Nah, coba lihat ini. Ishaknya tidur, dia melihat anaknya yang lagi tidur. Dia melihat mungkin gimana ya anak saya ini nanti kalau saya berikan korban kepada Tuhan, dia pula yang paling aku sayang, itu kata Abraham. Tetapi Allah terus berfirman, ambillah anakmu Ishak dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Tuhan memerintah supaya Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran adik-adik. Nah, ketika suatu hari Abraham kembali merenungkan, dia merasa berat hati, ya, dia merasa sedih sekali, ya, sedih, dia menangis, bagaimana ini ya, adik-adik semua. Nah, pada suatu pagi hari, Abraham dan budak-budaknya itu pergi di gunung yang ditentukan Allah adik-adik. Namun sebelum dia pergi adik-adik, dia dia membelah kayu. Kira-kira untuk apa adik-adik dia membelah kayu? Nah, sebelum pergi mereka, Abraham membelah kayu untuk membakar korban persembahan. Abraham berencana untuk taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik semua, 3 hari kemudian sudah sampailah mereka. Ada Abraham, ada Ishak dan bujang-bujangnya. Nah, mereka bilang, Abraham mengatakan begini, kalian tinggal di sini ya,
kami akan pergi sembahyang dan kami akan kembali lagi kepadamu setelah kami mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, tiba-tiba setengah jalan, adik-adik, tiba-tiba Ishak bertanya, Pak, di mana korban yang dipersembahkan sama Tuhan? Ya, tiba-tiba sedih lagi Bapak Abraham. Tetapi dia tetap kuat, adik-adik. Dia tetap mengatakan kepada anaknya Ishak bahwa Tuhan sudah menyediakan korban bakaran. Ternyata dia menutupi rasa kesedihannya supaya anaknya itu tidak sedih, adik-adik. Nah, mereka sampailah di gunung yang dikatakan Tuhan. Nah, mereka berdua sampai di sana. Nah, keduanya bekerja. Abraham membangun mezbah di hadapan Tuhan dan Ishak mengumpulkan batu-batu supaya mezbah itu bagus. Nah, dan mempersiapkan kayu bakar, adik-adik. Nah, ketika Abraham sambil mengerjakan itu, dia menangis terus. Dia membayangkan, kenapa ya Tuhan? Tetapi karena Abraham takut dan taat kepada Allah, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, adik-adik, tiba-tiba Ishak mengikat anaknya dan meletakkan anak kesayangannya itu di mezbah tadi. Kira-kira kalau kita sendiri, adik-adik, orang tua kita melakukan hal seperti itu, mungkinkah kita lari atau segala macam, adik-adik? Ya, tetapi karena Ishak begitu yakin sama bapaknya dan begitu sayang sama bapaknya, maka apapun yang dilakukan bapaknya, perintah bapaknya, dia tetap lakukan seperti Abraham kepada Allah. Dia tidak melawan, adik-adik, bahkan melawan sedikit pun tidak ada, tetapi dia tetap melakukan apa yang difirmankan Allah. Nah, tiba-tiba adik-adik, Abram mengambil pisaunya. Ini adik-adik, dia mau membunuh anaknya. Ya, tajamnya mengkilat pisaunya. Nah, tiba-tiba malaikat Tuhan berfirman, katanya kepada Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Allah telah mengetahui isi hatimu, bahwa kamu tidak segan-segan melakukan perintah Allah. Bahkan anakmu pun kamu berikan, karena Tuhan tahu kesetiaanmu kepadanya. Nah, adik-adik, ketika itu malaikat itu menyuruh bahwa ada domba jantan di senak-senak yang di situ sedang terikat. Nah, Abraham mengambilnya dan menggantikan Ishak yang tadi, dan domba jantan itulah yang menjadi korban bakaran untuk Tuhan. Nah, mereka bersukacita bahwa Tuhan sudah menyediakan apa yang diperlukan. Dan juga adik-adik kita semua, Abang mau katakan, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang tua kita, banyak ujian yang mungkin kita tidak mampu untuk menghadapinya. Tapi ingat, seperti cerita Abraham tadi, bahwa dia begitu sakit, ya, karena perintah Tuhan mau membunuh anaknya. Tetapi karena dia yakin sama Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, maka Tuhan memberkatinya lebih dahsyat lagi. Demikian juga dalam hidup kita, adik-adik, ketika kita mau diberkati oleh Tuhan, tetap taat, ya, jangan melawan, karena Allah kita sangat mengasihi kita, adik-adik. Demikianlah firman Tuhan, cerita Alkitab kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu.
Kami mau belajar kepada Abraham yang taat kepada perintah Tuhan, yang tidak segan-segan melakukan apapun kalau firman Tuhan berfirman. Kami juga mau Tuhan, kalau itu mendatangkan kebaikan bagi Engkau, kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menyertai, menuntun setiap langkah-langkah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dah.